la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salah seorang di antara umat manusia ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik itu langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tsumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka tetapi belum beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka kelak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi siapapun di antara umat manusia yang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad lahir dan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berarti dari abad ke 6 Masehi. Jadi siapapun yang lahir dari abad 6 Masehi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tetapi tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan, tapi tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka kelak di neraka jahanam, kata Rasulullah. Jadi ini adalah versi kita, dan ini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, siapapun yang meninggal ya di zaman setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari abad 6 Masehi dulu, tetapi mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia punya agama di luar agama Islam, itu mereka dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagus sekali semua umat beragama semestinya belajar, ya, mempelajari ajaran-ajaran Islam ini supaya mereka mengerti perbedaan. Minimal dia tahu perbedaan dulu lah. Jangan kita menutup diri dari belajar agama orang lain, terutama agama Islam ini yang sekarang banyak orang penasaran, banyak orang mulai mengkaji agama Islam ini. Ya, terima kasih Abdurrahman, sudah Allah berikan hidayah dengan kemauan tadi berpikir dengan bacaan ayat tersebut. Ya, dia takut kalau sampai tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita layani dulu pertanyaan dalam bentuk tulisan ini dari saudara kita Susanto di Blitar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah semua tamu wajib dimuliakan dan dilayani? Gimana kalau tamunya suka ngajak gibah dan maksiat? Dan gimana caranya supaya negor Pak Lek saya yang suka jagoan di rumah, jagongan di rumah dengan teman-temannya tidak puasa? Apakah bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa yang dahulu Ustaz? Karena dulu saya cuma Islam KTP Ustaz. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara Susanto di Blitar, memuliakan tamu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Karena Rasul mengatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu siapapun yang bertamu ke rumah kita, tentu kita wajib memuliakan dan tidak boleh berburuk sangka kepada tamu itu. Nah, tapi lihat-lihat tamunya dulu. Kalau tamunya datang ke rumah kita dalam rangka ghibah, dalam rangka fitnah, tentu kan itu dilarang dalam Islam. Ya, ghibah itu tidak boleh. Membicarakan kejelekan orang lain tidak boleh, haram dalam Islam. Apalagi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat siapa tamunya dan dalam rangka apa dia bertamu. Kalau dia bertamunya baik-baik, maka kita sebagai muslim yang beriman wajib memuliakan tamu kita, ya. Jadi jangan pukul rata, saudara Susanto. Terus bagaimana caranya supaya negor Pak Le yang suka
jagongan di rumah dengan teman-temannya tidak puasa, ya kita wajib mengingatkan orang-orang Islam yang tidak puasa. Dan kita haram melayani orang tidak puasa dengan kita memberikan dia minum, makanan, haram hukumnya. Sekali lagi, saudara, haram melayani tamu yang beragama Islam dengan memberi makan, minum gitu. Tidak boleh. Nah, terus bagaimana kalau tamu kita orang non-muslim? Ya sekedarnya kalau dia bertamu ya kita kasih minum, bolehlah. Tapi kita ajak juga dia pengertiannya bahwa kami umat Islam itu sedang berpuasa, di rumah kami tidak ada makanan di siang hari, yang ada mungkin hanya air putih saja, ini silahkan diminum gitu, boleh. Tapi tidak usah melayani sampai siapkan makan segala macam, karena mereka harus pengertian bahwa umat Islam sedang berpuasa sekarang ini. Terus, apakah bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa yang dahulu? Ya, dosa-dosa yang dahulu itu yang bisa dihapus adalah dosa-dosa kecil saja. Dengan Ramadan, dengan puasa, yang Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang lalu. Tapi ingat, dosa-dosa yang lalu yang dimaksud yang diampuni Allah lewat puasa Ramadan ini yang dikerjakan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada keterpaksaan, tidak riya dan segala macam, itu yang diampuni hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, saudara, kita wajib dengan menjalankan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dosa-dosa besar harus dengan taubat nasuha. Dan ada juga cara penebusan dosa di dalam agama Islam kalau kita memperlakukan syariat Islam, yaitu dengan cara apa? Ya, kalau dia misalnya dosanya berzina, ya dirajam. Kalau dia mencuri, ya dipotong tangan. Kalau dia koruptor, ya dipotong tangan. Kalau dia membunuh, ya ditebus dengan nyawa, kan begitu. Tapi karena kita negaranya negara Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan syariat Islam, maka dalam konteks yang semacam ini yang bisa kita lakukan adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, ya, taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah mengampuni dosa kita yang lalu, yaitu dosa-dosa besar. Adapun yang diampuni yang lalu itu dosa-dosa kecil saja, ya. Seperti apa dosa-dosa kecil? Mungkin sekilas mata melihat yang maksiat, itu dosa gitu. Habis itu istighfar, sholat, wudu, insya Allah diampuni oleh Allah. Tambah lagi dengan puasa di bulan Ramadan ini. Iya. Ya, sementara itu yang pertanyaan dulu dari satu orang, saudara kita Susanto di Blitar. Sambil menunggu penanya berikutnya, ya, kita juga melayani interaktif tadi. Sampai hari ini belum ada, sampai saat ini belum ada yang bertanya. Yang mau kirim pertanyaan lewat teks juga silahkan. Dan saya bincang lagi dengan saudara kita Fathullah. Fathullah, bagaimana dulu apa sih yang mendorong Fathullah itu dapat hidayah masuk Islam itu apa? Yang mendorong itu ya tujuan saya itu waktu itu bukan itu ya terlalu masuk Islam gitu. Yang pertama itu belajar dulu bagaimana itu agama Islam. Waktu di kampung itu niat saya pernah belajar huruf hijaiyah dari abang Usman yang mualaf itu. Abang ya, karena abang sudah mualaf ya kan? Dia belajar tujuan kalau mau belajar perbandingan agama ya baca ini, hafal simbolnya dan cara bacanya. Ya saya ikuti untuk menghafalnya dan gimana cara bacanya, sehingga saya bisa. Tujuan saya di sini saya bukan mualaf untuk tujuannya Jakarta. Saya tujuannya untuk melanjut sekolah SMA. Tujuan itu bukan mualaf. Saya nggak tahu mualaf. Saya orangnya nggak suka Muslim gitu, Islam. Karena saya kira itu Islam itu yang dibilang juga waktu Kristen itu dibilang gitu ya, teroris ya, kita bilang teroris gitu. Nggak suka ya. Makanya saya nggak suka.
Pertama itu saya pas waktu sampai ke Jakarta, rupanya saya dapat hidayah gitu. Pas waktu hari Minggu itu disyaratkan oleh Ustadz. Iya. Berarti pas dapat hidayah saya nggak tahu juga. Yang penting saya belajar dulu, syahadat syahadat. Yang menolongnya itu semakin belajar kita belajar Islam, kita makin tahu mana agama yang benar gitu. Iya, subhanallah pemirsa. Itu yang mendorong saya bisa masuk Islam. Iya, Fatullah ini memang ada abang dia